Bab 110. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Satisfy menerapkan sistem kebebasan penuh. Itu memiliki lebih dari 2 miliar player. 2 miliar orang dapat dengan bebas memilih atau merintis lebih dari 10.000 kelas, dan ada 10.000 kelas umum. Setiap kelas umum memiliki 10 peringkat teratas. Sepertinya, ada ide yang sama setiap kali. Ini berarti jika 10 besar dari setiap kelas memperluas kesenjangan dengan mereka yang berada di bawah. Dan hampir tidak mungkin, bagi angka-angka baru untuk masuk dalam peringkat 10 besar. Namun sekitar 6 bulan lalu, ada pergolakan besar di peringkat 16 kelas utama. Guild Sedekah pindah dari LTS ke Satisfy. Dan mereka masuk ke 10 besar dari setiap peringkat, hanya dalam 4 bulan. Itu berdampak besar pada player dan Sedekah Guild melakukan debut spektakuler di Satisfy, mendapatkan perhatian media. Lalu, setelah itu, peringkat menjadi macet lagi, untuk sementara waktu. Setelah Sedekah Guild muncul, peringkat teratas tetap sama, selama lebih dari setengah tahun. Itu sekitar sebulan yang lalu. Sama seperti ketika Sedekah Guild muncul di masa lalu, pergolakan besar sekali lagi muncul di peringkat. 10 tokoh baru muncul di peringkat 10 kelas utama, seperti Komet. 10 orang itu disebut, 10 rookies dan menerima pujian dan harapan orang-orang. Bloodline Curse. Darah yang tercetak di Tone of Deep Grievance telah beresonansi dengan darahmu, dan membuatmu menjadi liar. Damage skill telah meningkat 150%. Move speed meningkat 80%. HP dikonsumsi secara terus-menerus saat skill diaktifkan. Oh. Anda telah memberikan 34.030 damage. Anda telah memberikan 25.111 damage. Anda telah memberikan 29.600 damage. Flamberge yang tampak seperti batang mawar yang berduri, menebas monster di orbitnya. Pendarahan tidak berhenti, ketika Ibelin terbang di antara para monster. Kemudian, dia meraih leher monster dan menggunakan skill laserasi. Anda telah memberikan 505.900 damage. Kiek. Ibelin telah berhasil, sejak menerima Tone of Deep Grievance dari Grid. Dia membersihkan Dungeon yang sulit, yang telah membuatnya frustrasi beberapa kali. Dan dia mendapatkan banyak penghargaan dari monster berburu, setidaknya 30 level lebih tinggi darinya. Level telah meningkat. Bagut. Setelah memasuki zona level 200, Ibelin hanya mampu menaikkan levelnya setiap 5 hari. Tapi sekarang, dia bisa mendapatkan satu level hanya dalam 1 hari. Itu adalah prestasi yang bisa diraih, berkat tempat berburu baru. Dan dia bisa memindahkan tempat berburu berkat Tone of Deep Grievance, jadi kekuatan item sangat menakjubkan. Layak untuk menginvestasikan 2,5 juta gold. Ini dunia yang benar-benar baru. Petik 1. Tempat nomor 1 di peringkat Swordsman itu dijaga oleh Zirkan. Zirkan adalah kehadiran yang luar biasa, sehingga sulit untuk mengambil tempat pertama. Tapi, Ibelin akan segera dapat mengambil tempat kedua, jika dia terus tumbuh seperti ini. Tunggu saja, Lawel. Ibelin memulai Satisfy 2 bulan kemudian, daripada anggota guild lainnya. Karena, dia harus menyelesaikan studinya. Jadi, dia tidak termasuk ketika guild Sedekah debut dan malah menjadi salah satu dari 10 rookies. Sampai saat itu, Ibelin yakin, jika dia adalah yang terbaik di antara 10 rookies. Dia tidak pernah meragukannya, sebagai salah satu dari Sedekah guild. Tapi, apa ini? Lawel memulai debutnya di 10 besar peringkat Master Qigong ketika Ibelin berada di peringkat ke-9 dalam peringkat Swordsman. Sekarang Lawel berada di peringkat pertama dalam peringkat Master Qigong dan peringkat 178 pada Unifit Ranking. Di sisi lain, Ibelin berada di peringkat ketiga pada peringkat Swordsman dan ke-199 pada Unifit Ranking. Ibelin melihat Lawel dalam sebuah wawancara TV dan menyadari, jika mereka seusia. Ini adalah peristiwa yang sangat mengejutkan bagi Ibelin, yang memiliki harga diri terkuat di antara teman-temannya. Sejak itu, Ibelin mengakui Lawel sebagai saingan, dan berusaha untuk mengungguli dia. Tapi, ini bukan tugas yang mudah. Jika dia mengambil satu langkah lebih dekat, lawan akan mengambil 2 langkah. Dengan demikian, Ibelin bisa merasakan keterbatasannya. Dia tidak bisa menyangkal, jika Lawel lebih unggul dari dirinya sendiri. Namun, kemudian dia mendapatkan Tone of Deep Grievance. Item juga merupakan bagian dari kemampuan. Lawel, kali ini aku akan berada di depanmu. Petik 1. Grid, kamu datang gelombang pangkat 0 pangkat gelombang. Aku sangat merindukanmu. Setengah hari tanpamu seperti 10 tahun. Aku mati-matian menunggumu datang. Jendela obrolan guild menjadi gila, begitu Grid terhubung ke game. Anggota guild menyambut Grid, seperti mereka bersatu kembali dengan kekasih yang terpisah setelah waktu yang lama. Itu semua karena satu alasan. Buat barang-barangku dengan cepat. Aku pusing, karena aku ingin barang yang diberi peringkat legendaris Yuyu. Aku yang pertama, Grid. Jika kamu membuat item legendari untukku, aku akan langsung naik ke 20 besar. Tolong buat barang-barangku. Itulah yang sangat diinginkan oleh anggota guild. Saat ini, Grid adalah sosok yang sangat penting dan tak tergantikan. Huhuhut, mereka adalah budak barang-barangku.
Saat Grid tertawa dan merasa senang, Ibelin muncul di jendela obrolan guild. Saudara, saudari, apakah kamu pikir, Grid sangat mudah membuat item legendari? Pangkat-pangkat jangan ganggu Grid. Pangkat-pangkat. Apa, Ibelin? Kamu menaikkan levelmu lagi. Bukankah hanya 1 hari? Ya, pangkat-pangkat aku pindah tempat berburu. Pangkat-pangkat XP ku meningkat dengan cepat gelombang pangkat-pangkat sebelumnya. Aku bekerja keras dan hanya naik 1 level dalam 5 hari. Pangkat-pangkat ini adalah kekuatan sebenarnya dari item pangkat-pangkat K ini semua berkat Grid. Pangkat-pangkat. Hei, tidak peduli seberapa senangnya kamu, berhenti menggunakan pangkat-pangkat kurang dari. Ini adalah nasib buruk. Aku benar-benar iri, aku iri, ketika Pon mendapat item unik, tapi Ibelin lebih baik lagi. Cepat atau lambat, tidakkah kamu akan mencapai peringkat kedua? Item legendari benar-benar, aku ingin memilikinya juga Yuyu. Setelah bergabung dengan guild, Grid hanya menghasilkan Spear Pon dan Ton Ibelin. Keduanya selesai dengan peringkat unik dan legendari, sehingga harapan para anggota guild terlalu tinggi. Grid tidak bisa tanpa syarat membuat item unik dan legendari. Tapi, anggota guild berharap untuk setidaknya item unik. Grid khawatir tentang membuat barang yang normal atau rare. Jadi, dia memberitahu mereka terlebih dahulu. Aku rasa, aku tidak bisa sering membuat barang unik dan legendari. Faktanya, 2 dari 3 Gale Spears dilengkapi dengan peringkat epic. Dan 1 dari 2 Tons memiliki peringkat rare. Aku juga sering membuat barang yang normal atau rare. Jadi perlu diingat, jika itemmu mungkin diselesaikan sebagai peringkat rare atau epic. Ya, itu betul. Mari kita tenang. Bukankah kita menginginkan item epic dari Grid sejak awal? Jangan lupa hal-hal ini. Selain itu, item yang dibuat oleh Grid tanpa syarat lebih baik daripada item lain dari tingkat yang sama. Terlepas dari peringkatnya, sudah cukup, bahkan jika peringkat rare muncul. Ya, jika kita beruntung, suatu hari, kita akan menerima barang unik dan legendari. Konten iklan. Ketika kegembiraan para anggota guild menetap, Jishuka memutuskan untuk siapa item berikutnya akan diproduksi. Grid, kali ini aku ingin kamu membuat armor untuk Vanner. Vanner memveto itu. Armor, mengapa armor? Berhenti, aku tidak butuh armor. Aku ingin senjata. Buat senjata. Senjata memungkinkanku untuk berburu lebih cepat dan aku bisa naik level. Diam Vanner, bukankah senjatamu saat ini cukup baik, berkat Grid? Itu adalah senjata yang bagus, bahkan jika itu tidak bisa dibandingkan dengan Pon atau Ibelin. Dan kamu adalah seorang tanker. Saat ini, kamu tidak berguna dalam raid. Pangkat-pangkat. Yuyu Guildmaster. Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan? Tidak, aku tidak. Bukan hanya Vanner, tapi semua anggota tanpa memandang usia dan jenis gender, saat diajukan ke Jishuka. Mereka biasanya bertindak sebagai keluarga dan teman. Tapi begitu perintah diberikan, mereka akan mengikutinya tanpa syarat. Itu menunjukkan seberapa besar anggota guild mempercayai Jishuka. Aku sudah memiliki metode produksi armor. Tapi, aku belum mendapatkan semua bahan yang diperlukan. Ini akan memakan waktu, hingga setengah hari. Sampai saat itu, jangan ragu untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Setengah hari. Tidak jelas membuat satu item dalam setengah hari. Haruskah aku berburu untuk pertama kalinya? Sebentar. Tempat yang ingin aku lihat. Ada tempat berburu dari berbagai tingkatan di Winston, mulai dari yang untuk pemula dan ranker. Tempat berburu yang paling populer di kalangan player di atas level 150 adalah Labirin Golem. Golem di labirin dirancang oleh mage untuk melindungi harta karunnya. Jadi, itu cocok untuk menghasilkan uang, karena semua batu ajaib dan mineral saat menjadi jatpem. XP itu juga sepadan. Tapi ada masalah mendasar. Golem memiliki defense yang kuat dan hampir kebal terhadap serangan fisik. Jadi, labirin golem tidak lebih dari tempat berburu pribadi bagi para mage. Sebagian besar party terdiri dari mage dan paladin, atau mage dan priest. Tidak ada penyerang fisik yang dapat ditemukan sama sekali. Di tempat ini, ada satu orang yang datang sendirian dan memegang Great Sword. Orang-orang menertawakannya. Hei Tuan, apakah kamu datang ke sini untuk berburu? Iya. Sungguh. Tanpa party. Aku suka bermain solo. Kill, seorang pemula. Orang-orang mulai menertawakan pria yang memegang Great Sword itu. Seorang warrior yang datang untuk berburu golem sendirian. Tampaknya, dia tidak memiliki akal sehat. Di satu sisi, pria yang memegang Great Sword itu tidak peduli dengan orang-orang yang menertawakannya. Lusinan orang menyaksikan, ketika dia mendekati golem dengan langkah kaki yang keras. Kemudian, dia menusuk dengan Great Sword-nya tanpa penundaan. Pakmas Swordsmanship, kill. Piyong. Petik 2 tanda seru petik 2. Itu pemandangan yang luar biasa. Golem besi raksasa, yang tidak bisa dirusak bahkan oleh puluhan pedang, melayang ke satu sisi dinding, hanya dengan satu serangan Great Sword. Kerumunan tertegun. Seseorang berteriak. Tunggu sebentar, helm itu dan Great Sword hitam. Bukankah dia Human Slayer yang menghancurkan Giant Guild sendirian? Dan itu langsung meningkatkan ketenarannya. Itu benar, aku melihatnya sekarang. Tukang daging kejam. Petik 2. Kiyak, dia benar-benar terlihat lebih menakutkan.
Wow, benar-benar hebat. Dia benar-benar menghancurkan Giant Guild sendirian. Sementara itu, Grid yang memakai helm bingung saat dia memegang Grid Sword. HP-nya hanya berkurang setengahnya, meskipun aku menggunakan kill. Ini sangat sulit. Kill adalah serangan mematikan. Selain itu, Dainsleif memberikan lebih banyak kerusakan, semakin tinggi defense lawan. Jadi Grid berpikir, dia bisa dengan mudah berburu golem. Tapi dia salah. Golem labirin itu jauh lebih sulit daripada yang diperkirakan Grid. Namun, aku punya metode. Grid menyingkirkan Dainsleif dan mengeluarkan beliung dari inventorinya. Itu beliung terbaik yang dibuat langsung olehnya. Dia memiliki 100% pemahaman tentang beliung. Jadi, titik merah mulai muncul di seluruh tubuh golem. Grid mengarahkan beliung ke titik-titik merah. Kemudian, kaang. Biji besi telah diperoleh. Biji besi deluxe telah diperoleh. 3 orichalcum yang rusak, telah diperoleh. Kecuali batu ajaib yang berperan sebagai jiwa golem. Golem itu hanya terdiri dari mineral. Dia adalah blacksmith legendaris dan memiliki 100% pemahaman tentang beliung. Sehingga, golem hanya tambang berjalan di depan Grid, yang merupakan penambang yang sangat baik. Apa-apaan ini? Setiap kali golem terkena kapak, mineral akan jatuh, menyebabkan player menjadi kagum pada pemandangan itu. Mereka nyaris tidak bisa memburu golem, ketika menuangkan sihir. Jadi, Grid memburu mereka dengan beliung, adalah pemandangan yang tidak masuk akal. Hanya sekali. Seorang player paladin yang memiliki pekerjaan sampingan penambang, dengan senang hati menangkap golem lewat. Sebelum, dia menarik keluar beliung dan memukul golem dengan keras. Caeng. Petik 2. Keok. Player paladin itu menjerit dan meraih pergelangan tangannya yang terasa seperti patah, setelah beliung mengenai golem. Golem itu bahkan tidak tergores, ketika memutar kepalanya, untuk memverifikasi paladin dan menyerang. Sementara itu, Grid mendekati golem lain, dan mulai menambang, setelah menjatuhkannya. Mineral sekali lagi dijatuhkan dari golem. Grid bersemangat saat ia berseru. Kukukuk, apa ini? Sangat bagus. Kuahahahat. Wajah Grid ditutupi oleh helm tengkorak dan dia tampak seperti seorang psikopat, ketika dia terus mengayunkan beliung ke golem. Para player sangat ketakutan. Apa? Sangat menakutkan. Orang-orang waspada terhadapnya, karena Grid memiliki kekuatan untuk secara sepihak membunuh Giant Guild. Jaraknya meningkat, sampai mereka tidak lagi dalam bahaya. Dan kemudian, mereka melarikan diri. Berkat labirin yang lebar, Grid ditinggalkan sendirian. Namun, Grid tidak memperhatikan lingkungannya, karena dia sepenuhnya asyik mengumpulkan mineral. Dia mengumpulkan lebih banyak mineral daripada yang ia inginkan, karena dia sendirian. Dia juga naik level. Kemudian, whisper dari Jishuka datang. Grid, persiapan bahan sudah berakhir. Oke, aku akan kembali sekarang. Grid bersenandung di inventorinya yang penuh mineral, dan meninggalkan labirin. Tidak, dia akan pergi, tapi dia tersesat di labirin. Tidak, sial, apa ini? Mengapa tempat ini begitu rumit? Kemana semua orang pergi? Sial, bahkan jika aku ingin menanyakan arah, aku tidak bisa. Karena, tidak ada orang. Ini tanda pagar pangkat persen. Dolar gelombang tanda pagar. Petik 2. Grid berkeliaran sebentar, tapi tidak peduli berapa banyak dia berkeliaran, dia tidak bisa menemukan jalan keluar ke labirin, dan akhirnya memanggil guild. Aku di labirin golem, bisakah seseorang datang dan membantuku? Hah? Grid bersandar di dinding sambil mengobrol, dan matanya tiba-tiba melebar. Itu karena temboknya runtuh. Apa? Aek. Tubuh Grid jatuh bersamaan dengan dinding. Kuong. Batuk. Hah? Grid berjuang dengan rasa sakit jatuh, ketika dia tiba-tiba menggigil. Dia mengangkat kepalanya, dan melihat golem yang setidaknya 5 kali ukuran golem lainnya di labirin. Apa? Kuwioh. Guardian of Labyrinth telah terbangun dari tidur panjang. Perangkap magis yang didirikan oleh Grid Magician Braham, telah dipicu. Anda telah menderita 205.100 damage. Anda telah menderita 399.000 damage. Anda telah menderita 174.340 damage. Legenda tidak mati dengan mudah. Anda dapat menahan semua serangan selama 5 detik dengan HP minimal. Pepeng, kakak. Perangkap magis terus diaktifkan dan semua jenis serangan atribut mengenai Grid. Namun, Grid menjadi tak terkalahkan, karena aktivasi skill pasifnya dan selamat dari semua serangan. Untungnya, jebakan selesai, sebelum durasi kekebalan Grid telah berakhir. Akhirnya, Guardian of Labyrinth bergerak. Grid mengambil Advance Hell Potion, dan membuat ekspresi muram. Waktu cooldown pasif Unbeatable adalah 1 hari. Kehilangan asuransiku, pada awalnya adalah yang terburuk. Dia tidak bisa melihat cara untuk melarikan diri. Grid memutuskan, jika dia perlu mengalahkan Guardian of Labyrinth untuk melarikan diri, dan dia meraih Dainsleif.